Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas Ainus Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas Ainus Siang selengkapnya. Seru nih, Cang. Warga merekam aksi tawuran dua kelompok remaja di ruas jalan Otista Raya, Jatinegara, Jakarta Timur. Kedua kubu saling serang menggunakan senjata tajam, petasan, hingga bom molotov. Tawuran berawal saat gerombolan remaja bermotor menyerang dan memprovokasi remaja lain yang sedang nongkrong. Keributan pun pecah hingga kedua kelompok saling serang. Bahkan akibat tawuran, arus lalu lintas dari kedua arah sempat terganggu. Tawuran berhenti setelah gerombolan remaja pemotor melarikan diri ke arah Kampung Melayu. Kejadian di tengah sini dulu petasan, lempar petasan tuh, botol segala macam. Ya udah, akhirnya selang berapa menit, ada kalau 5 menitan lah, gak lama ricu, tapi gak ada yang ketangkep, gak ada yang kena, udah bubar. Ada yang sono kabur, gak lama nyambung di sini di bawah jembatan. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kemacetan panjang sempat terjadi lantaran ruas jalan Otista Raya dari arah Cawang menuju Kampung Melayu dan sebaliknya tertutup akibat tawuran. Dari Jakarta, Rio Manik Ainus melaporkan. Salah satu keluarga korban pesawat latih yang jatuh di lapangan Sunburst BSD Tangerang Selatan, Banten tak kuasa menahan tangis saat tiba di RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ada dua jenazah yang masih berada di RS Polri, yakni Pulu Darmawan dan Farid Ahmad. Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, kedua jenazah akan langsung diserahkan ke keluarga. Sebelumnya satu jenazah atas nama Mayor Purnawirawan Suwanda sudah diambil pihak keluarga pukul 4.30 pagi tadi. Jenazah Kapten Suwanda dibawa ke Cirebon, Jawa Barat untuk dimakamkan. Almarhum Kapten Suwanda merupakan Purnawirawan TNI Angkatan Udara dengan pangkat terakhir Mayor Penerbang. Pesawat latih PKIFP jatuh di kawasan BSD Serpong, Tangerang Selatan, Minggu siang. 3 orang meninggal dunia, yakni pilot, teknisi, dan penumpang. Petugas harus ekstra hati-hati saat mengevakuasi 2 korban yang terjepit dalam pesawat, sementara 1 korban tergeletak di luar pesawat. Sebelumnya pesawat PKIFP sempat hilang kontak sebelum jatuh di BSD City. Saat itu, pesawat dalam penerbangan dari Tanjung Lesung menuju Bandara Pondok Cabe, Tangerang Selatan. Tim Liputan News melaporkan. Ya, mohon maaf pemirsa, informasi yang baru saja ditayangkan merupakan informasi terkini terkait jenazah dan juga korban kecelakaan pesawat latih yang jatuh di BSD Tangerang Selatan, Banten. Dan selanjutnya untuk mengetahui kondisi terkini jenazah korban pesawat jatuh, kita sudah terhubung dengan rekan Ulia Zen di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya Ulia, apakah kedua jenazah korban yang tersisa sudah diserahkan ke pihak keluarga? Ulia. Baik Desvita dan juga pemirsa, benar sekali kedua jenazah korban yang pagi ini tersisa di Rumah Sakit Polri di ruang jenazah ini baru saja sudah dipulangkan atau kembali diserahkan ke keluarganya untuk dimakamkan. Di antaranya pada pukul 9:15 untuk jenazah korban Pulu Darmawan yang merupakan pilot di penerbangan pesawat PKIFP yang kemarin jatuh di BSD, ini sudah dipulangkan namun tidak didampingi oleh keluarganya, hanya satu kerabat keluarganya saja yang mendampingi untuk penyerahan kembali jenazah Pulu Darmawan dari Rumah Sakit Polri untuk dibawa kembali ke kediamannya di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian pada pukul 9:30 atau setengah 10 ini untuk jenazah Farid Ahmad ini juga dipulangkan atau diserahkan kepada keluarganya yang turut serta untuk menemani atau mendampingi dari Rumah Sakit Polri ke kediamannya ini di Bandung, Jawa Barat. Dan tadi tangis haru dari keluarga korban Farid Ahmad juga menyelimuti di
Rumah Sakit Polri. Ini saat penyerahan jenazah dari ruang jenazah Rumah Sakit Polri untuk kemudian jenazah ini dibawa ke mobil jenazah untuk dipulangkan kembali ke kediamannya di Bandung, Jawa Barat. Sementara untuk ketiga korban jenazah ini akan dimakamkan masing-masing di kediamannya bersama keluarga mereka. Demikian Desvita. Baik, terima kasih Ulia Zain yang melaporkan langsung dari RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, dan selamat bertugas kembali. Video amatir warga merekam aksi sekelompok pemuda merusak warung dan pos kamling di kawasan Jalan Yosudarso dan Kalasan, Kota Madiun. Kelompok ini secara acak menganiaya warga yang mereka temui. Akibatnya 7 warga terluka, bahkan 3 diantaranya harus dibawa ke rumah sakit. Mereka alami patah tulang kaki kanan akibat dilindas sepeda motor dan luka akibat senjata tajam di tubuhnya. Dari keterangan saksi, para pelaku sempat menggelar acara di salah satu kafe sejak malam hingga dini hari. Acara itu ternyata juga belum mendapat izin keramaian dari kepolisian. Usai acara, mereka menyerang warga hingga jatuhnya korban. Nanti akan merujuk kepada kejadian tersebut dan nantinya kepada pelaku yang kita harapkan tentunya ini masih berproses. Polres Madiun Kota saat ini masih memburu pelaku perusakan dan penganiayaan. Dari Madiun, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria, IL, digelandang polisi usai mencuri ponsel di Jalan Swadaya, Kaliangke, Cengkareng, Jakarta Barat. Meski sudah diamankan polisi, warga yang emosi terus melayangkan bogem mentah kepada pelaku. Sementara pelaku hanya bisa menangis histeris. Aksi pelaku mencuri ponsel milik Ustadz yang sedang tidur di rumahnya kepergok warga. Terus HP-nya dikemanain? Di angke Pak, dijual 40.000. Murah banget. HP apa? Tahu apa ya? Itu pas ngambil gimana caranya? Lagi tidur Pak, Siapa yang lagi tidur? orangnya Nah, terus? diambil. Sebelumnya aksi pencurian pelaku terekam kamera CCTV. Pelaku mengaku telah menjual ponsel korban sebesar Rp40.000 di Pasar Angke, Tambora. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, saling ejek nama panggilan orang tua seorang siswa kelas 8 di Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perundungan teman sekelasnya. Korban disetrika hingga alami luka bakar serius. Seorang siswa kelas 8 berinisial D warga Tengaran Kabupaten Semarang mengalami luka bakar serius di bagian lengan dan dada setelah dianiaya temannya F dengan setrika. Aksi perundungan terjadi di sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Penganiayaan berawal saat korban berinisial D 14 tahun dan pelaku F usai melaksanakan sholat Isya. Pelaku yang selesai lebih dahulu mencoba bersalaman namun tidak direspon korban lantaran belum menyelesaikan sholatnya. Salah paham pun terus berlanjut di dalam kamar asrama. Pelaku masuk ke kamar korban, menenteng setrika panas dan menempelkannya ke tubuh korban sebanyak 3 kali. Aksi penganiayaan diduga dipicu saling ejek memanggil nama orang tua. Sholat Isya Ba'diyah belum selesai, diajak berjabat tangan begitu. Nah kemudian si korban karena dalam posisi masih sholat itu menolak. Saat itu di kamar juga anak-anak persiapan mau kegiatan ngaji. Kasus perundungan di sekolah telah dilaporkan keluarga korban ke aparat kepolisian. Kini pelaku dan korban dikembalikan sekolah ke orang tua masing-masing. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. 2 remaja ditangkap warga Pondok Bambu Duren Sawit, Jakarta Timur lantaran kedapatan memiliki narkoba jenis tembakau sintetis. Dua remaja AM dan RH
Tak berkutik saat ditangkap warga di Jalan Pahlawan Revolusi, Pondok Bambu, Durensawit, Jakarta Timur. Keduanya ditangkap saat hendak mengambil narkoba di lokasi yang sudah ditentukan oleh si bandar. Transaksi narkoba itu dikenal sebagai sistem tempel tembok rumah warga. Mendapat laporan warga, Buser Polsek Durensawit datang dan menginterogasi kedua remaja ini. Mereka pun mengaku barang bukti narkoba jenis tembakau sintetis ini dibeli melalui media sosial. Ambil narkoba. Narkoba jenis apa Pak RT? Namanya sintek. Berapa banyak? Tadi ada tiga paket kecil. Ya. Ditaruh di mana dia? Taruh di dekat kuburan situ, di atas tembok kayak gitu. Dia anak mana? Pengakuannya anak condet. Condet. Jadi bukan kita nggak kenal juga. Tapi menurut pengakuan dia dari condet. Selanjutnya kedua remaja ini dibawa ke Mapolsek Durensawit. Petugas tengah memburu bandar yang menjual narkoba tembakau sintetis itu yang identitasnya sudah dikantongi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, jasad bocah perempuan ditemukan operator alat berat di lokasi tempat pembuangan akhir sampah. Penemuan jasad bocah ini gegerkan warga sekitar. Warga digegerkan penemuan jasad balita perempuan di tempat pembuangan akhir TPA Sampah Antang di Kecamatan Manggala, Makassar, Sulawesi Selatan. Tim Inafis Polri yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara untuk identifikasi korban. Polisi juga memintai keterangan sejumlah saksi di lokasi kejadian. Jasad bocah perempuan umur 2 tahun lebih ini pertama kali ditemukan salah satu operator alat berat. Saksi mengira jasad merupakan boneka, namun setelah diperiksa ternyata jasad bocah perempuan. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Telah ditemukan seorang mayat anak-anak kurang lebih umur 2 tahun. TKP awal di pembuangan sampah. Di pembuangan sampah, setelah itu dari mobil tongkang dibuang. Nah, dari mobil tongkang itu dibuang, diangkat dengan menggunakan eskapator. Polisi masih mencari tahu identitas orang tua korban, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk divisum. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Nurbone, iNews melaporkan. Kita ke informasi ibadah haji pemirsa. Kota Mekah bebenah menyambut musim haji 1445 Hijriah. Lalu bagaimana persiapan kota suci umat Islam ini menyambut para tamu Allah? Berikut liputannya. Jelang penyelenggaraan rangkaian ritual ibadah haji, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, daerah kerja Mekah, bersiap sambut kedatangan jemaah haji Indonesia. Rencananya gelombang pertama jemaah haji Indonesia akan datang secara bertahap mulai hari ini hingga 1 Juni dari Madinah. Nah, beberapa persiapan yang sudah kami lakukan, yang pertama tentunya terkait dengan layanan akomodasi. Kami sudah bersama-sama dengan para sektor dan juga tim akomodasi sudah siap menyambut kedatangan jamaah haji. Kita sudah memastikan semua hotel-hotel yang akan ditempati oleh jamaah haji, mereka siap. Rombongan pertama yang akan tiba di Makkah adalah jemaah haji Indonesia yang sebelumnya sudah terlebih dahulu di Madinah. Ada sekitar 8 kloter dengan total 3.400 jemaah yang akan tiba di Makkah. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews melaporkan. Pemirsa, tahukah Anda percetakan Al-Quran terbesar di dunia ada di kota Madinah? Nah, setiap pengunjung yang datang tidak dipungut biaya, bahkan mendapat oleh-oleh 1 mushaf Al-Quran gratis. Kompleks percetakan Al-Quran Raja Fahad atau Majma Malik Fahad Litiba'ah Musab Syarif merupakan salah satu tujuan wisata di Madinah yang banyak dikunjungi jemaah umroh dan haji. Berlokasi di kawasan Nakil, 11 km dari Masjid Nabawi, percetakan ini setiap harinya ramai dikunjungi jemaah dari seluruh dunia yang ingin melihat proses percetakan Quran terbesar di dunia.
Percetakan Al-Quran Raja Fahad dibangun pada tahun 1984 dan diresmikan Raja Fahad bin Abdul Aziz dan memiliki luas 25 hektar dengan 17.000 orang karyawan. Percetakan ini hanya buka setiap hari Kamis sampai Minggu, mulai pukul 8 pagi sampai 11 waktu Arab Saudi. Jumlah pengunjung juga dibatasi, maksimal 3.000 orang. Dari lantai 2 pabrik, pengunjung bisa melihat secara langsung proses percetakan Al-Quran. Selain tidak ada tiket masuk alias gratis, pengunjung yang datang juga akan diberi wakaf 1 buah mushaf Al-Quran. Sedangkan bagi pengunjung yang ingin membeli untuk wakaf, dibatasi maksimal hanya 5 Al-Quran per orang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhu Nur Fadli, iNews melaporkan. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh di jalanan berlumpur di Kampung Cimanggis, Desa Cijakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten. Para pengendara sepeda motor tak mampu mengendalikan laju kendaraannya karena jalan tertutup material tanah merah hingga menjadi licin. Tanah merah untuk proyek jalan tol Serang Panimbang diduga tercecer saat kendaraan yang mengangkutnya keluar dari lokasi tambang. Pihak pengelola berusaha membersihkan jalan dengan cara menyemprotkan air. Namun upaya itu kurang maksimal karena jalan aspal tersebut justru menjadi licin. Terutama kami pengguna roda 2 ataupun motor, harapan kami semua masyarakat ini itu jalan dibersihkan, ditertibkan supaya kita perusahaan juga ada untung dan masyarakat tidak dirugikan, Pak. Contoh kerugian kecil, andai kata itu kan terjadi kayak seperti ada video kemarin itu, terjadi kecelakaan kan rugi masyarakat, Pak. Kalau untuk kelaka sih sebetulnya nggak terlalu parah ya, Pak ya. Cuma ada keplesetan doang, maka kami ya selalu mengarahkan ke pihak korban. Tapi korban nggak parah, Pak, cuma kepleset gitu aja ya, Pak ya. Warga meminta pertanggungjawaban pihak perusahaan agar segera membersihkan ceceran tanah merah di jalanan. Warga juga meminta biaya pengobatan dan ganti rugi kerusakan sepeda motor yang terjatuh. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga alami keracunan massal usai menyantap nasi kotak dari pengajian. Sebanyak 51 warga desa Kubang Jati, Ketanggungan, Brebes, Jawa Tengah harus menjalani perawatan di rumah sakit akibat mengalami keracunan. 45 orang dirawat di RSUD Insinyur Soekarno, 5 orang di Rumah Sakit Ashifa Banjarharjo, sementara 7 lainnya menjalani perawatan jalan. Korban mengaku sempat menyantap telur rebus dari kotak makanan yang didapat usai pengajian. Tiba-tiba ia merasakan sakit perut dan dehidrasi hingga dilarikan ke rumah sakit. Sementara tim medis menyatakan umumnya para pasien mengalami sakit kepala, mual, diare, disertai demam, sehingga harus menjalani perawatan di rumah sakit. Dua. Dimakan siapa aja yang makan? Parah yang banyak, bapaknya sama anak satu saya sedikit. Kalau Ibu yang kena berapa orang? 4 keluarga. Makanan itu kemungkinan juga bisa kita nilai kalau dari riwayatnya diceritakan mungkin kayak sudah agak basi. Nah, tapi kita belum dapat memastikan apakah faktor makanan sebagai faktor pencetusnya atau yang lain, karena nanti akan kita sampel untuk mendapatkan hasil yang terakhirnya seperti itu. Tapi belasan pasien kini masih dirawat, sementara sebagian lainnya sudah diperbolehkan pulang. Untuk memastikan penyebab keracunan, polisi telah memeriksa sampel makanan ke laboratorium. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Imbas penutupan tempat pembuangan sampah terpadu TPST di Piyungan, Bantul, warga langsung menyerbu depo sampah sementara yang dibuka dengan waktu terbatas. Depo tempat pembuangan sampah sementara di Jalan Brigjen Katamso, Yogyakarta diserbu warga. Warga mendatangi depo untuk membuang sampah-sampah mereka pasca ditutupnya tempat pembuangan sampah terpadu TPST di Pitungan, Bantul awal Mei lalu. Warga mengaku kesulitan membuang sampah sejak ditutupnya TPST, apalagi waktu pembuangan sampah di depo sementara juga dibatasi. Katanya tidak ada, TPA-nya tidak ada. Pembuangan akhirnya itu kata sudah. Oh, udah penuh tuh Bu ya?
Sementara itu tumpukan sampah liar terhampar di sejumlah ruas jalan protokol di kota Yogyakarta. Padahal sudah ada larangan dari pemerintah untuk membuang sampah di pinggir jalan. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Menyamar jadi pegawai bank, pria asal Klaten menguras tabungan milik pensiunan dengan cara menukar kartu ATM. Sementara di Surabaya, seorang nenek menjadi korban penipuan miliaran rupiah. Seorang pria terekam kamera CCTV saat menguras tabungan pensiunan guru di sebuah ATM di wilayah Bantul, Yogyakarta. Sebelumnya ia mendatangi rumah korban dengan mengaku sebagai petugas dari bank swasta. Dengan dalih dana pensiunan harus dipindahkan ke bank di wilayah Bantul, ia memperdaya korban untuk memberikan buku tabungan berisi uang 74 juta rupiah beserta kartu ATM-nya. Menyerahkan kembali pada korban, tapi pada saat menyerahkan pada korban, kartu ATM yang asli diganti dengan yang aspal milik dari pelaku. Selanjutnya, korban merasa curiga dengan kedatangan petugas yang mengaku dari bank BTM tersebut, kemudian mengecek melalui ATM BRI unit ledak, namun ATM tidak dapat digunakan. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang nenek asal desa Pandan Rejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, kehilangan 2,2 miliar rupiah dan 2 sertifikat rumah. Persoalan ini berawal ketika nenek Ulavia dan anaknya Endah Yuniati yang meminta 2 terlapor menyelesaikan perkara pemalsuan surat di Polres Batu. Dalam perjalanannya, 2 terlapor meminta uang senilai 2,2 miliar rupiah dan menjanjikan perkara sang nenek bisa diterbitkan SP3. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu hamil terpaksa ditandu warga sejauh puluhan kilometer saat hendak melahirkan. Evakuasi berlangsung dramatis melewati jalan terjal dan licin. Seorang ibu yang hendak melahirkan ditandu warga dari Desa Pangi, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ibu ini dirujuk ke rumah sakit, namun desa masih terisolasi akibat banjir dan longsor. Warga dan polisi akhirnya bergantian menandu pasien sejauh puluhan kilometer melewati jalan terjal dan licin. Proses evakuasi berlangsung dramatis melintasi jalanan berbukit yang tertutup material longsor. Sebelumnya, kondisi pasien diketahui tim Bayangkara Trail Polres Palopo yang sedang menyalurkan bantuan ke desa tersebut. Hingga kini polisi masih terus menyalurkan bantuan ke desa terdampak bencana. Meski masa tanggap darurat bencana banjir bandang dan longsor di Luwu telah berakhir, namun masih ada sejumlah desa yang masih terisolir. Dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Puluhan warga resah akibat serangan wabah cikungunya di Nganjuk, Jawa Timur. Warga mengaku merasakan gejala sakit pada seluruh persendian tubuhnya sehingga sulit untuk digerakkan. Wabah cikungunya tiba-tiba merebak dan meresahkan warga desa Ngeronggot, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Para korban mengaku tiba-tiba merasa demam yang disusul rasa sakit pada seluruh persendian tubuh sehingga mereka kesulitan untuk berjalan. Setiap hari, warga dari rumah satu ke rumah lainnya mengalami sakit yang sama secara bergantian. Dan hingga kini, sebagian warga masih menjalani perawatan di rumah sakit. Rabu malam sekitar jam 9 tuh terasa dingin-dingin gitu di badan. Terus malamnya sekitar mungkin jam 12 aku ngelilir. Bangun itu langsung terasa kaku-kakunya tuh wah luar biasa sakitnya. Terus kemis pagi saya ke dokter dikasih obat, kemis sore udah mulai ada perubahan. Kebetulan sekarang ya ada yang berobat di rumah sakit masih ada, dan ada yang sudah pulang dan ada yang masih sakit-sakit gitu. Warga berharap pemerintah segera melakukan fogging untuk membasmi nyamuk penyebab cikungunya. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.
3 siswa SD diduga sempat menjadi korban penculikan. Pelaku menggunakan mobil datang menghampiri korban yang baru pulang sekolah. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Lintasan News Siang hari ini. Saya Desvita Bionda undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 bocah SD mendatangi kantor polisi untuk melaporkan nyaris menjadi korban penculikan di Jalan Jawa, Kelurahan Sukamerindu, Kota Bengkulu. Aksi penculikan sendiri terjadi saat ketiga korban pulang sekolah. Saat ketiga korban berjalan kaki, tiba-tiba dihampiri mobil berwarna putih. Tiba-tiba seorang pria berusaha menarik salah satu korban berinisial AL, namun berhasil melepas cengkraman dan berlari ke halaman Masjid An-Nur. Korban pun berteriak hingga pelaku masuk ke mobil dan kabur. Seberangan kami itu lamu kan, kami kan nyebrang kan lamu. Memang tiga itu kan tanul terbulu. Tapi dari jauh itu nampak kalau berhenti di Masjid An-Nur. Dia turun. Lalu kami sampai ke situ, kami ngecek ngapo, jadi kan. Dia langsung lari masuk lagi ke dalam mobil itu, dia langsung lari.